Dan juga untuk istri yang mungkin sekarang kondisinya udah lebih baik, ya untuk merenungi kejadian yang kemarin itu apakah masih bisa keluarga disatukan untuk kembali. Untuk merenungi. Waduh, mind blowing sekali ya Bapak. Begitu, investigasi. Aduh, ini nih ada yang lagi meresahkan banget. Bayangin nih, kita udah ada dalam rumah tangga gitu ya. Terus ada kita di KDRT nih. Terus kita ngelaporin ke polisi. Kita malah dijadiin tersangka. Waduh. Ada loh yang aslinya tuh kayak gitu. Korban Iya, korbannya cewek lagi. jadi tersangka. Iya, jadi tersangka. Dia kan Jadi ngelaporin si KDRT. istrinya. Iya, istrinya ngelaporin ke polisi terus dia jadi tersangka. Ini kita curiga suaminya antara orang dalam, pejabat, Ayayay. punya power, apa laki-laki berseragam nih yang biasa halo dek gitu. Mending diinvestigasi. Iya nih, awalnya ya kan berita ini diangkat di Twitter lagi rame sama akun Sahara Hanum. Nih dia udah bikin thread, tapi threadnya udah dihapus nih, tapi udah ada yang roll. Ntar dulu, dihapusnya kenapa? Nah itu nanti kita lihat ya. Nih kita lihat dulu si threadnya kayak apa gitu ya. Nah ini katanya kakak gue korban KDRT malah dijadikan tersangka, dipaksa damai sama suaminya. Kakak gue nggak mau malah dijadikan tersangka. Jadi ngelapor disuruh damai. Ya mana mau gitu, orang udah pada bonyok-bonyok kok. Bonyok-bonyok. Bonyok-bonyok ada fotonya di sini. Mana? Nih. Pantesan akhirnya Twitter please do your magic. Iya, pasti kan, biasa. Nah, coba cewek cakep begini, baik dan secantik ini dianiaya suaminya belasan tahun dan belasan kali, hampir hilang nyawa. Aduh. Serem banget ya. Nah, ini kakak kandung gue namanya Putri Balkis, 14 tahun berumah tangga, belasan kali dianiaya suami sampai hampir kehilangan nyawa. Bulan Februari terjadi penganiayaan terhadap kakak gue, di mana kakak gue matanya disiram bon cabe. Coba mata disiram bon cabe. Kita aja kena air lagi mandi, lagi sampoan gitu, perih gitu ya. Ini disiram bon cabe. Bisa buta Iya. Lak-lakan kena bon cabe aja. Iya. Aduh. Iya. Dijatuhin kepalanya ke tembok dan dijambak rambutnya. Aduh, serem banget. Ini mah dieksekusi. Iya. Kakak gue langsung lapor polisi mendatangi, tapi ini nggak dikasih tahu sih lapor polisinya. Ini kan katanya udah 14 tahun ya berumah tangga dan belasan kali dianiayanya. Nah ini nggak tahu pas keberapanya, tahun keberapanya gitu ya, nggak detail gitu ya. Tapi intinya dia udah lapor polisi, mendatangi Polres, langsung divisum dan menunggu hasil laporan. Tapi ternyata suaminya malah melaporkan dia balik dengan laporan KDRT pula. Setelah menunggu kurang lebih 2 bulan, anehnya tanpa ada saksi, kakak gue malah jadi tersangka juga. Itu. Kok bisa jadi tersangka? Aduh, ngeri banget deh fotonya deh. Lihat, ini mah udah jelas banget. Dan harus ditahan di Polres Depok selama 2 hari. Sedangkan suaminya tidak ditahan sama sekali. Kakak gue selalu diam dan bertahan karena selalu diancam kalau keluarga gue mau dibunuh. Oh my god. Ya siapa yang gak takut ya kalau udah mau dibunuh gitu Iya. macamnya. Makanya ini aja sebenarnya dia udah berani ngelapor ke polisi aja, sebenarnya patut diapresiasi ya. Terus malah dijadiin tersangka. Gimana cewek-cewek di luar sana yang mengalami hal yang sama pada nggak takut buat ngelapor ke polisi, selain dapat doktrin kalau misalnya ngebuka aib suami lah, ini ngelapor ke polisi malah dijadiin tersangka lah, ada-ada aja. Ya, nggak pernah aman ya. Iya makanya susah jadi cewek tuh. Tenang. Kakak gue itu tahu suaminya punya pistol. Siapa nih yang punya pistol nih? Jadi dia takut untuk laporan hal ini ke polisi. Kenapa dia punya pistol? Apa dia polisi juga? Iya atau ilegal? Nah nggak tahu itu. Ini baru sebagian foto hasil KDRT, sebagian kecil. Karena udah 14 tahun nih, makanya sebagian Iya. kecil. Oh my god, dicekek selang, dimasukin kupingnya pakai air, diinjek, diseret, dijambak. Selama ini kakak gue nutupin dari keluarga. Belasan tahun bertahan, diancam keluarga kakak gue mau dibunuh, tapi tetap diam aja karena pelaku mempunyai pistol. Makanya kakak gue memilih bertahan dan diam sampai akhirnya dia cerita semuanya dan kita meminta perlindungan dan meminta pengadilan ke Polres Depok. Tapi
malah kakak gue jadi tersangka dan ditahan 2 hari dan didesak gitu kali ya, maksudnya pihak Polres untuk damai. Nggak tahu oknum yang mana yang mendesak, tapi tolong ditindaklanjuti Pak, kami mohon pengadilan. Ya semoga aja nih kalau udah viral-viral kayak gini biasanya langsung beres nih ya. Tapi Neng, yang bikin salfok berarti si Mbak itu super duper kuat. Si mbaknya Si Mbaknya udah 14 menerima, tahun, iya, kayak gitu, diancam. 14 tahun. Dia nggak berpikir pendek sampai mohon maaf mau Iya. pikiran buat suicide atau apa lagi. Nah Serem itu banget itu. sendirian, bayangin keluarganya bahkan nggak tahu loh kalau misalnya dia di KDRT sama suaminya. Dia diancam kalau keluarganya mau dibunuh kalau misalnya dia ngomong. Dia menahan semuanya sendiri. Sadis banget. Wah sadis banget, gila. Lanjut Neng. Tapi ketika kakak gue akhirnya melaporkan kejadian ini ke polisi, malah berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Sekarang kakak gue ditahan di Polres 2 hari dan tidak boleh bertemu anak-anaknya yang sangat membutuhkan ibunya. Saat ini 2 hari ya, berarti setelah 2 hari dipulangkan gitu kali ya. Saat ini kakak gue, tapi itu untuk apa ya? Nggak tahu biasanya untuk Iya, tanpa ada saksi, tahu-tahu dipanggil ditahan 2 hari terus dipulangkan, apa tujuannya gitu? biasanya ya ini mah yang udah-udah, bukannya maksudnya Iya. kalau baca-baca di selebaran Iya, gitu kan itu masih kayak bikin Iya. untuk menjatuhkan mental si orang itu. Oh, Sehingga biar ya wes terima pasang nggak mau lapor-lapor iya lagi. benar apalagi kesannya aduh gue udah tersangka. Berarti kan melanggar dong, tapi kan kalau misalnya mau ditahan harus ada surat penahanan juga. Makanya Aduh. kita harus Iya, investigasi gitu kan. Kita lihat dulu nih bagaimana jadinya. Nah, saat ini kakak gue ngedrop banget sampai harus dibawa ke UGD rumah sakit karena punya asam lambung akut. Udah 2 hari ditahan dan tidak ketemu anak-anaknya, sampai masuk rumah sakit juga harus dengan pengawalan. Tetap nggak boleh ketemu anak-anaknya. Oh berarti nggak benar-benar bebas amat ya, walaupun keluar dia tetap ada pengawalan dari bapak-bapak polisi. kesannya kayak dia yang teroris gitu. Iya, aduh, minta tolong keadilan buat kakak gue, kenapa kok bisa dijadikan tersangka. Aduh. Nah ternyata sampai situ doang nih, ya kan, udahlah tuh rame gitu kan. Nah tiba-tiba kayaknya sih curiganya gitu ya, ini nggak tahu entah dia dapat desakan atau di pojokan atau gimana, tweet ini tuh dihapus. Gitu. Iya kan, aneh banget ya, kenapa ya dihapus gitu kan. Nah ini nih ada akun dari Rudy Valinka yang bilang, Dear Sarah Hanum, kenapa retweet kamu soal KDRT kakak kamu itu dihapus? Jika ada tekanan maupun persekusi dari pihak manapun yang tidak suka, jangan takut ya, banyak orang yang akan menolong kamu dan kakakmu. DM ke saya jika urgent. Nah gitu Dia sih. nge-hint ya. Iya. Tapi jangankan maksudnya si orang yang si cewek yang di KDRT-nya gitu loh. Maksudnya ini si adeknya aja sampai kesannya tuh takut gitu loh, takut buat speak up ya kan. Setakut itu, kayak dia dapat tekanan dari mana? Kenapa bisa dihapus gitu kan? Kayak bikin kita penasaran gitu kan. Nah, kejanggalan kasus KDRT ini seharusnya bisa ditarik oleh Polda Metro Jaya dari Polres Depok, sama seperti kasus Mario Dandi. Dikarenakan adanya kemungkinan ketidakprofesional aparat. Kesaksian kalau suami milik senjata api sebagai ancaman harus diawasi. Nah, tapi lucunya lagi, tadi kan kita sempat dengar ya, maksudnya dia kenapa bisa dijadikan tersangka karena setelah dia melapor ternyata dilaporkan balik sama si suaminya. Itu udah dimuat di Detik nih. Apa tuh? Viral, suami istri yang saling lapor KDRT berujung jadi tersangka bersama-sama sekarang. Si pihak suami sempat mengajukan restoratif justice, akan tetapi saat itu proses dijalankan, pihak istri tidak hadir. Ya, istrinya dirawat. Restoratif justice itu apa ya? Jadi untuk berakhir damai aja gitu. Oh damai ya? Ya nggak mau lah, namanya dia udah digebugin, udah pada bengap-bengap semua. Belasan Terus tahun. dia mau damai aja gitu? Hei, sembarangan Anda, udah diancam-ancam. Kalau nggak salah itu maksudnya pengancaman aja, walaupun nggak menyentuh ya, itu Ada. mengancam ada kan Ada. pasalnya kan, bisa masuk penjara. Ini udah sampai bengap-bengap begitu, minta damai. Tapi ini Neng ada info Iya. dari Lambe katanya udah di take over sama Polda Metro. Bener nggak tuh, coba dicek. Apa harus viral dulu captionnya ya kan?
Nih kita check it out videonya. Seorang ibu rumah tangga yang mungkin keluarganya mengupload sebuah gambar kekerasan yang dilakukan oleh suami, ya. Dan ada seolah-olah penanganan perkara di Polres Depok ini tidak berimbang, ya, tidak berimbang atau Seolah-olah katanya tidak berimbang, seolah-olah gitu ya. Seolah-olah apa olah-olah. Dan ini setelah saya tadi mungkin 30 menit saya diskusi dengan rekan-rekan, saya sudah bisa melihat bagaimana sebenarnya perkara ini terjadi. Ini ada sebab akibat antara suami dan istri yang saling melakukan kekerasan, ya, yang saling melakukan kekerasan, ya, di satu pihak dan di pihak lain. Makanya kemarin saya akan perintahkan, coba cek Pak Kapolres, kenapa penanganan perkara seperti ini. Tapi ini udah dikonfirmasi kalau saling melakukan kekerasan. Kayak kita kan ini kan yang awalnya ngelaporin dulu kan si istrinya ya. Iya betul. Kesannya kan kita ngelihat awal dia korban gitu kan. Pasti kan kita ngelihatnya dia sebagai korban gitu. Tapi kalau dibilang udah saling berarti kan dia udah bukan korban lagi dua-duanya. Tapi nggak disebutkan nih apakah dia melakukan hal tersebut sebagai bentuk pembelaan atau memang ada penyerangan juga gitu kan, belum jelas. Tapi di sini si polisinya tuh udah ngasih tahu kalau misalnya dua-duanya saling melakukan kekerasan doang gitu. Jadi nggak dibilang kalau salah satunya itu merupakan pembelaan gitu. Dan saya di awal juga mengatakan yang adil lah, ya, yang adil dalam menegakkan sebuah seorang ibu Udah gitu dong. perkara, saya bilang. Dan kemarin juga sudah dilakukan penangguhan penahanan. Iya. Ya, penangguhan penahanan artinya di kedua belah pihak, sementara antara suami yang melaporkan istri dan istri melaporkan suami sama-sama tidak ditahan. Memang kondisinya sebenarnya di dua belah pihak ini suami istri dua-duanya bisa dilakukan penahanan, ya. Karena kita semangatnya adalah keutuhan rumah tangga dan keluarga, kami menghimbau nanti pada saat suami Keutuhan rumah tangga dan keluarga, tapi kalau misalnya dalamnya berantakan ya gimana mau diutuh-utuhin Bapak gitu. Ya udah dipisahin aja, yang terbaik jalannya gimana, nggak usah maksudnya dipaksain gitu kan. Kalau misalnya nggak bisa nyatu mah ini karena melakukan pengobatan iya, mau tambah bonyok. dan akibat kekerasan yang dilakukan istri, ada hal-hal yang perlu dilakukan pengobatan, ya. Demikian juga untuk istri yang mungkin sekarang kondisinya udah lebih baik, ya, untuk merenungi kejadian yang kemarin itu apakah masih bisa keluarga disatukan kembali. Untuk merenungi. Waduh, mind blowing sekali ya Bapak. Disuruh merenungi yang sekarang sudah membaik kondisinya, pulang renungi apakah bisa kembali lagi bersama-sama. Hello, itu muka udah bengong semua, darah udah mengalir, air mata sudah mengucur gitu ya, udah batin udah tersakiti, psikis sudah rusak gitu, masih disuruh balik lagi. Apa yang harus direnungi lagi ya sih? Suami udah dibilang punya pistol katanya, udah diancam ini itu. Aduh, gimana ini? Orang mah kita lindungi gitu ya, apa gitu, lakukan yang terbaik, jalan keluar terbaik. Maksudnya kan ngomongnya lebih netral jadinya ya kan, kalau kayak gitu kan, kalau kayak gini kan kesannya gimana gitu. Atau tidak, nanti setelah itu kira-kira ya keduanya sudah bisa dalam kondisi yang baik-baik, Ya. akan kita pertemukan kembali. Ya. Kalau memungkinkan untuk restoratif justice, kami Ya, masih ya, masih. mengusahakan restoratif Masih mengusaha. Iya. Siapa suaminya? Oh iya, Kok bener. sampai kayak Belum ada Nggak hilalnya ya? di-spill ya, nggak dia di-spill. seharusnya gitu loh sama baik Polda Iya. Metro. Nyah, ini dia nih. No. Kenapa cuma foto korban KDRT yang dipajang? Biar fair juga sekalian foto suami. Kenapa soalnya dia dilindungi Ya. banget ya? Nah, Bani Idam Fitriyatum Bayumi. Udah segitu doang sih infonya. Oh iya, punya pistol tuh. Ngeri Oh ini banget. ceritanya lagi nembak ya? Heeh. Sosok suami viral yang juga lakukan KDRT ke IRT di Depok. Neng, jangan Neng. Iya, jadi ngeri nih kita nyari-nyari. Takut banget loh. Kayaknya nunggu di spill terang-terangan
Iya, dari Polres aja kali ya, atau dari netizen. Agak merinding nih. Iya, ya. Tapi ada yang menarik juga nih. Ada yang bilang, gue baca di IG begini, katanya diremas dan tidak kooperatif. Jadi gimana gitu. Ngebales tweetnya Hanum yang udah dihapus. Nih kayak gini. Nah ini katanya Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Yogen bilang, istri ini memang dari awal tidak kooperatif. Dari mulai pemeriksaan, tahapan penyelidikan dia sebagai saksi, kemudian naik penyidikan juga tidak kooperatif. Kita panggil tidak hadir, hadirnya pada panggilan kedua dan waktunya udah mepet. Kita coba restoratif justice, tidak hadir sehingga permasalahan tidak selesai. Tunggu. Ini dari awal tidak kooperatif, mulai dari pemeriksaan dia nggak hadir. Kita kan ngeliat dulu dia nggak hadirnya kenapa ya? Jangan-jangan dia kagak boleh keluar rumah, ya kan? Jangan-jangan dia ditahan di kamar, dikunciin. Kita nggak tahu. Seharusnya kan ya kalau misalnya kayak ketika kita ngelapor KDRT itu kan harusnya langsung diamanin gak sih? Betul. Ya kan, kayak juga sih. didampingi, diamani, Iya, kayak KDRT, dianterin kayak ke KDRT. keluarga atau ke tempat-tempat yang lebih aman daripada di rumah kan, karena kalau ada laporan kayak gitu berarti kan rumah merupakan tempat yang tidak aman berarti kan. Tapi ini dipanggil, jadi kayak mungkin setelah lapor terus pulang kayak abis ngedaftar anak sekolah gitu kali ya, kayak ngelapor terus pulang terus tunggu dipanggil lagi gitu ya. Kalau misalnya nggak bisa datang gimana? Setelah dari pemeriksaan kemudian penyelidikan tidak kooperatif terus langsung disuguhin dengan restoratif justice lah. Pemeriksaan awal aja dianya nggak hadir, kok tau-tau disuguhin suruh damai. Benar-benar. Iya kan? Pas habis ngelapor Iya. karena kasusnya berurusan dengan kekerasan dan Iya. dalam tanda kutip mengancam nyawa, Iya. diarahkan harusnya sama pihak kepolisian mungkin ke Nah. Komnas Perempuan Nah. atau lembaga perlindungan saksi Iya, korban gitu. apapun buru-buru apapun gitu ya. yang dimaksudkan untuk melindungi si korban ini, seharusnya kan kayak gitu ya. Karena indikasinya kan ini kriminalitas yang bisa dibilang mengancam nyawa. Benar, mengancam nyawa orang, jelas-jelas langsung divisum kok, itu udah ada fotonya sampai kayak gitu. Maksudnya kayak kurang apa lagi gitu kan. Nah, sang suami belum ditahan karena dalam kondisi sakit dan memiliki rekomendasi dari rumah sakit. Ia disebut harus menjalani operasi setelah alat kelaminnya diremas istri dalam KDRT tersebut. Oh, Waduh. untuk penahanan karena sang suami ini mengalami luka pada alat kelaminnya dan saat parah hingga harus dilakukan operasi, ada rekomendasi di rumah sakit untuk tidak melakukan penahanan. Jadi suaminya tidak ditahan karena dioperasi gitu ya. Sedangkan Tapi dia ditahan 2 iya, hari. dia ditahan 2 hari, terus setelah itu ke IGD karena sakit dan Iya. masih harus dikawal gitu ya. Sedangkan suaminya kagak tahu dah tuh dikawal apa kagak gitu kan. Iya. Sebesar apa tenaganya sampai ngeremes bikin jadi dioperasi gitu. Nah, Mungkin kagak udah marah banget itu. udah antara udah marah sama takut. Marah sama takut tuh beda tipis loh. Oh gitu ya. Kayak iyalah, kayak kalau kita takut kan kayak pasti melakukan apapun gitu kan. Tindakan keduanya dianggap memiliki unsur pidana. Aduh gimana nih ya kalau dua-duanya jadi tersangka begini? Yang endingnya mungkin dipilih Iya. mau dua-duanya jadi tersangka Iya. atau restoratif. Iya ya. Tapi harus pembuktian juga sih di pengadilan. Sebenarnya. Ini kan belum, maksudnya kasusnya masih awal-awal gitu ya. Mungkin kita tunggu aja kali ya. Nanti kayak gimana ke depannya. Ya kita berharap, berdoa gitu kan, semoga yang terbaik aja jalan keluarnya buat kedua pihak gitu kan. Tapi terutama sih kalau aku pribadi sih ya gitu, pribadi ya tolonglah gitu. Tolonglah. Ini si PB ini maksudnya udah kasus kekerasan pada wanita itu kan memang angkanya lebih banyak, jelas-jelas gitu kan. Dan ya tolonglah perhatiannya gitu loh. Jangan, dan seperti tadi kayak harusnya lebih netral, lebih adil aja gitu. Jangan, dan maksudnya apapun gitu ya, semoga aja sih nggak ada yang bermain-main di belakang gitu ya, melihat keanehan ini gitu kan, kejanggalan kasus ini ya. Semoga kita berharapnya semoga semua jalan lancar sesuai dengan keadilan yang berlaku, sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku, dan semoga semua selesai seadil-adilnya gitu aja kali ya. Mungkin kita nunggu
update dari kasus ini ke depannya kayak gimana. Tapi buat sekarang kita tutup dulu kali ya perbincangannya, investigasi hari ini gitu kan. Buat ponakan-ponakan Bugito yang pada ada yang mau diomongin, ada yang mau dikomentarin, ada yang mau nambahin, atau ada yang mungkin beda pendapat nih sama kita, langsung aja komen di kolom komentar, kita diskusi-diskusi di sana gitu ya. Jadi kita tunggu kelanjutan kasus ini, dan kita juga mau pergi dulu, pamit ya. Ya udah langsung aja yuk. Bugito investigasi.